Kita akan lanjut membahas optimalisasi produk sawit dan hilirisasi industri bersama Ketua Umum Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia atau GIMNI, sekaligus PLT Ketua Umum Dewan Minyak Sawit Indonesia atau DMSI, Sahat Sinaga. Pak Sahat, kita lanjutkan lagi dialognya. Sebelum jeda tadi saya menanyakan pandangan Anda, insentif apa sih yang diperlukan untuk semakin mendorong hilirisasi, utamanya untuk investor? Oke, satu hal yang harus jadi perhatian itu tidak selalu dalam berupa fiskal atau finance sebagai insentif ya. Dunia sudah mengharapkan sustainability. Ya. Nah, komposisi perkebunan sawit kita 42% itu petani, kira-kira 7% BUMN, dan sisanya adalah perusahaan besar. Jadi petani kita untuk mencapai sustainability dengan pola bisnis seperti yang sekarang itu mereka jalankan, itu akan jauh kita mendapatkan apresiasi daripada worldwide tentang keramah lingkungan daripada produk yang kita hasilkan. Karena sebagai contoh, sekarang dengan pola seperti sekarang ini, terutama di bagian petani, itu menghasilkan 1,3 ton CO2 ekuivalen per ton CPO yang dihasilkan, dan itu jumlahnya besar. Nah, yang saya herankan itu adalah kita sudah menandatangani COP21 Paris, ya, di mana kita harapkan tahun 2030 kita bisa mereduksi emisi karbon 46%. Tapi sekarang apa yang dilakukan? Saya nggak ngelihat itu, ya, terhadap terutama para petani itu ya, karena saya pikir begini, apa yang disenangkan oleh Pak Jokowi, moratorium tetap kita pertahankan. Kita tidak perlu memperluas lahan untuk sawit. Ya. Petani kita ada punya 6,88 juta hektar. Kalau itu dioptimal, sekarang kapasitas produksi kita itu sayang, kemarin itu banyak sekali tanduan buah sawit yang mangkrak busuk di jalan. Iya. Seandainya itu semua bisa berjalan baik, minimal kita bisa mendapatkan hampir 50 juta ton CPO per tahun. Nah, dengan lahan sawit yang punya petani ini, perhitungan kami dari GIMNI itu bisa mencapai 75 juta ton per tahun tanpa menambah lahan. Apa yang dilakukan sekarang tuh nggak ada. Dicoba oleh BPKS, berusaha keras melaksanakan untuk replanting, tapi tidak demikian mudah di lapangan. Karena apa? Banyak lahan-lahan petani-petani kita itu tidak bersertifikat. Ya maklumlah, mereka kan nggak ngerti itu untuk apa. Maka oleh karena itu, supaya sustainability kita menjadi acuan, saya waktu di tahun lalu 2021 presentasi di Dubai, itu sangat menarik bagi banyak pihak asing. Ya. Kenapa Indonesia tidak menjalankannya itu? Karena memang saya hitung perlu investasi ratusan juta dolar untuk itu. Tapi returnnya adalah the global becoming healthy, CO2 equivalent emisi makin berkurang. Ini yang perlu kita tonjolkan. Jadi kalau ini kita tonjolkan, maka dunia akan tertarik untuk datang berinvestasi ke Indonesia. Nah, saran saya adalah Pak Sahat, terkait dengan permintaan yang menjadi kekhawatiran adalah permintaan yang menurun gitu. Apakah Anda melihat bahwa dengan perlambatan yang terjadi di berbagai perekonomian dunia, utamanya negara-negara mitra dagang utama Indonesia seperti China, India, kemudian Amerika Serikat yang sedang menunjukkan tanda-tanda perlambatan ekonomi, apakah nantinya ini akan mempengaruhi terhadap permintaan industri hilirisasi di Indonesia? Saya kira tidak. Saya optimis melihat itu karena apa? Kita harus melihat tren pola diet dunia sekarang, ya. Pola diet dunia sekarang sudah mulai beralih. Diet kita itu terdiri dari 3 komponen. Satu adalah karbohidrat, kedua lemak, yang ketiga protein. Karbohidrat pemakaian Anda juga, saya kira Mbak Sasa juga untuk karbohidrat sudah mulai mengurangi. Dan ini tren dunia, makin menurun, makin menurun.
Nah, protein relatif steady naik sedikit, tapi yang eksponensial meningkat itu adalah lemak. Ya, jadi saya tidak yakin lemak tentunya tidak hanya sawit saja, bisa dari sunflower oil, soybean, corn oil, kemudian rapeseed dan lain-lain, dan termasuk juga lemak binatang. Itu trennya akan naik. Jadi saya tidak melihat pesimis. Saya tidak pesimis kalau untuk sawit kita. Karena apa? Sawit adalah salah satu minyak yang luar biasa dikaruniai oleh Tuhan, mengandung fitonutrien tertinggi di antara minyak sawit. Nah, sekarang apa yang Indonesia lakukan? Nggak dilakukan apa-apa. Baru kemarin-kemarin ini Kemenkop juga mulai aktif, Pak Teten, untuk mengembangkan teknologi minyak merah sawit. Kemudian ada perusahaan di Jambi, Ya. itu dengan teknologi berubah, merevolusi teknologi yang sudah 100 tahun itu supaya harga sawit kita itu biaya kosnya lebih rendah. Jadi dalam konteks itu Mbak Sase ya, kita harus melihat, jadikanlah sawit ini sebagai primadona Indonesia dengan konsep Indonesia feeding the world. Harus ada konsep Oke, besar. Pak, sebagai primadona, kita tahu bahwa 71% minyak sawit dunia ini kan digunakan untuk pangan nih, Pak. Lalu bagaimana sih, Pak, urgensi bagi Indonesia untuk membuat suatu pedoman atau mungkin standar mutu khusus CPO misalnya untuk bahan baku pangan supaya ini bisa meningkatkan daya saing produk olahan sawit kita di pasar global? Tepat sekali Mbak Sasa. Itu sangat very genuine ya. Nah, inilah yang sering saya berpikir ya, Indonesia sudah saatnya meredefinisi sawit. To redefine ya, dengan kelebihan-kelebihannya. Redefinisi yang saya maksud itu begini. Sawit adalah bahan makanan berkalori tinggi yang punya fitonutrien luar biasa. Itu dipegang sebagai satu konsep. Nah, kedua, sawit secara chemically, nah ini barangkali agak relatif sedikit chemistry di situ. Sawit adalah menurut Dr. Tatang, saya sangat terkesan dengan poin beliau itu. Sawit itu adalah minyak bumi yang terkontaminasi dengan karboksil. Jadi kalau karboksilnya kita hilangkan, maka dia akan berubah menjadi alkan. Alkan itu minyak bumi. Dan itulah sebabnya kenapa saya katakan bahwa minyak bumi kita itu harusnya bisa menjadi biopolimer. Dan di dunia ini sekarang, di Jepang dan lain-lain, semua mulai mengejar biopolimer. Itu yang saya lihat. Jadi redefine. Nah, kalau satu ketika moratorium kita tetap jalankan dan kebutuhan lemak sawit ini meningkat untuk food, jangan lupa Indonesia ini dikaruniai yang maha kuasa luar biasa. Iya, oke Pak Sahat. Kami sudah menangkap poin Anda. Kita beralih ke salah satu poin yang menarik lainnya Pak, terkait dengan B40 yang sedang dikembangkan oleh Indonesia. Ini kan salah satu pengembangan produk hilir adalah B40. Kalau pandangan Anda, sejauh mana sih kesiapan Indonesia untuk bisa memproduksi B40 dan juga menggunakannya bagi kebutuhan masyarakat maupun industri? Oke. Kalau B40 itu kita dukung. Cuma masalahnya di situ masih ada persoalan teknis sedikit di sana, yaitu yang disebutkan itu semacam apa ya istilahnya mereka itu kestabilan ransimat. Ya. Kestabilan ransimat itu artinya kestabilan oksidasi. Jangan lupa sawit FAME biodiesel itu adalah transesterifikasi. Jadi dia bukan dia adalah oksidatif, gitu. Nah, oleh karena itu harus diturunkan dan untuk itu perlu ada teknologi untuk membuatnya. Kemudian yang kedua, kadar monogliseride-nya harus bisa di level yang rendah. Jadi ada sedikit
penambahan proses transesterifikasi tambahan untuk itu. Jadi saya kira B40 terlalu high cost untuk dilakukan. Yang paling terbaik itu sebetulnya pakai teknologi HVO, Hydrogenated Vegetable Oil, yaitu jadi biodiesel 100 B100 bisa dilakukan. Jadi B35 saya kira masih bisa jalan, tapi mengarah ke B40 perlu ada technical adjustment yang dilakukan. Dan saya sangat mendukung pemerintah melakukan TB35 dalam suasana seperti sekarang ini, sehingga pemakaian TBS kita itu bisa cepat beralih daripada para petani ke proses lanjutannya. Oke, artinya untuk B40 Itu, sendiri ini cukup high cost ya Pak ya? Relatif, tapi enggak juga. Saya sudah hitung-hitung, dilihat dengan harga barel, Ya. Sekarang fosil, Brent, itu sudah di atas $100. Kalau itu di atas $100 tambah sedikit cost dengan double transesterifikasi, saya kira akan bisa tercapai. Cuma persoalannya adalah karena itu perlu investasi. Di kita ini kan ada 32 perusahaan penghasil biodiesel, itu semua ditambah peralatan double two stage transesterification, maka kita akan bisa mendapatkan BF. Tapi konsisten. Jangan nanti tiba-tiba, ya kecuali kalau harga berubah-ubah ya oke. Kalau harga fosil rendah, ya kita turunkan. Supaya selisih antara PAME dengan solar itu tidak terlalu besar. Nah, satu hal lagi yang perlu saya tambahkan Mbak Sasa adalah kesadaran kita sebagai bangsa concern terhadap emisi karbon. Lah ini solar sudah B dikasih dengan emisi karbon yang rendah, tak disubsidi. Ini enggak, saya kurang begitu setuju. Kita tidak menghargai apa yang kita lakukan terhadap alam kita supaya lebih sustainable, lebih environmental friendly, tapi tetap kita berikan subsidi. Ini kan enggak mendidik. Jadi saya kira pemerintah perlu berpikir kalau emisi karbon rendah itu diberikan insentif. Kalau fosil dengan emisi karbon tinggi dipajakin tinggi. Oke. Jadi supaya orang bisa melihat. Oke, itu tadi dia menjadi catatan-catatan ya Pak ya. Kita harapkan semoga hilirisasi industri minyak sawit ini diharapkan mampu merubah posisinya tidak hanya dari Raja CPO dunia, tapi bisa jadi Raja hilirisasi CPO dunia. Terima kasih atas waktunya berdiskusi di Indonesia, Ketua Umum Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia atau GIMNI, sekaligus PLT Ketua Umum Dewan Minyak Sawit Indonesia atau DMSI, Sahat Sinaga. Kita berharap program hilirisasi komoditas agro semakin optimal agar kontribusinya semakin besar menopang ekonomi berkelanjutan di Indonesia. Dan itulah segmen khusus Economic Update, dan CNBC Indonesia masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.